It's running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Safitri. Saya akan menyampaikan mengenai penyalahgunaan obat atau zat seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang sering kita sebut dengan istilah nafza. Tapi ketiganya ini memiliki sedikit perbedaan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika bisa bikin kesadaran kita menurun dan bisa ngilangin nyeri pada tubuh kita untuk sementara waktu. Kayak obat bius gitu deh. Nah, kalau narkotika bisa berasal dari tanaman, biasanya disebut narkotika alami. Bisa juga berasal dari zat bukan tanaman, yaitu narkotika sintetis. Zat yang sepenuhnya dibuat oleh manusia pakai zat kimia. Dan ada juga narkotika semi-sintetis yang berasal dari zat opium. Opium sendiri berasal dari bunga popi atau Papaver somniferum, dikelola lagi menjadi zat-zat narkotika. Psikotropika beda lagi nih. Psikotropika itu zat atau obat yang mempengaruhi kerja susunan saraf pusat kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Biasanya bakal lebih hiperaktif gitu. Sama kayak narkotika, psikotropika bisa berasal dari sumber alamiah dan sumber sintetis. Contohnya ekstasi dan sabu-sabu. Nah, kadang orang awam gak bisa bedain yang mana narkotika dan yang mana psikotropika. Perbedaan mencoloknya adalah kalau narkotika dia bakal nurunin atau ngilangin kesadaran si penggunanya. Sedangkan psikotropika yaitu justru bakal membuat penggunanya lebih aktif karena pengaruhnya. Terus ada satu lagi yaitu zat adiktif. Dia itu semua jenis zat atau obat yang kalau dipakai terus-menerus akan membuat seseorang ketagihan. Ini mirip kalau kamu main game online karena seru banget jadi ketagihan kan? Efek nafza ini ada bagusnya juga, tapi malah sekarang banyak yang dilarang. Nah, sebenarnya zat psikotropika banyak manfaatnya bagi dunia medis ataupun kedokteran. Tapi kalau penggunanya disalahgunain atau melebihi dosis yang dianjurkan, maka akan menjadi efek yang berbahaya bagi kesehatan sendiri, bangsa, maupun negara. Berdasarkan efek yang dihasilkan zat-zat nafza dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, stimulan, yang kedua ada depresan, dan yang ketiga ada halusinogen. Yang pertama, ada golongan stimulan. Sesuai namanya, zat ini mempengaruhi organ tubuh seperti otak dan jantung terangsang untuk bekerja lebih cepat. Tapi, kalau orang yang terpengaruh zat stimulan seperti sabu-sabu, ekstasi, kokain, kafein, mereka akan kesulitan untuk istirahat. Tubuh mereka akan lebih berenergi dan lebih happy. Golongan nafza yang kedua berdasarkan efeknya yaitu golongan depresan atau penenang. Zat ini bakal menekan atau mengurangi fungsi neuron pada sistem saraf pusat yang bakal membuat aktivitas pemakainya jadi melambat atau bahkan tertidur. Kita ambil salah satu contohnya yaitu kita ketika mengkonsumsi alkohol dengan jumlah yang banyak. Nah, ada satu lagi nih efek dari nafza yaitu halusinogen. Kamu pernah nggak lihat singa hinggap di pelangi? Bagi orang normal itu tidak mungkin ada, tapi bagi orang yang sudah terkena efek halusinogen, hal itu menjadi nyata menurut dia. Efek ini bisa ditumbuhi karena dari segi penglihatan maupun segi suara. Orang yang terkena dampak halusinogen bakalan susah membedakan mana yang nyata dan mana yang hayalan. Gak cuma efek ini ternyata berpengaruh terhadap sistem saraf tepi, mengakibatkan pandangan kabur, gangguan tidur, atau rasa takut yang berlebihan. Nah, contoh zat halusinogen yaitu jamur kotoran sapi, ganja dalam jumlah sedikit, bunga kecubung, lem, bensin, ataupun LSD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.